Salam, Amanginang, Remaja dan Naposo Bulung, HKBP Nomensen, Pendeta dan semua parhalado menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah Minggu kita pada pagi hari yang indah ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-baitnya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Ku mau memuji Kau Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus
dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262 ayat 3. Ya Allah yang Esa. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 3. Tuhan pabila tutur kataku. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan, seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami, dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan, menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang
dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan, hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu, ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hati Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 2, Padamu ku berjanji. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini
tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 298 ayat 2, Di Sisimu ya Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707 ayat 1, Kekuatan dalam Percobaan.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya seluruh jemaat dan majelis HKBP Nomensen Resort Petojo. Amang inang, naposo bulung, remaja, dan juga anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga masih tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Walaupun sampai hari ini kita masih terus tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan tetap tinggal di rumah. Tidak terasa, hari ini kita telah memasuki minggu yang ke-10, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya tahu pasti banyak di antara kita saat ini yang sudah merasa jenuh, merasa bosan, merasa bete karena terlampau lama di rumah saja. Tapi saya mengajak kita semuanya, marilah kita tetap sabar. Marilah kita tetap mengikuti anjuran pemerintah selama perpanjangan masa PSBB di wilayah DKI Jakarta. Mari kita juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Semoga cepat berlalu dan kita akan segera memasuki masa normal yang baru. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang hendak menyapa kita pada Minggu Eksaudi tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, pada suatu hari ada seorang anak gadis yang melintasi sebuah jalan yang sepi. Tanpa disadarinya, ternyata di balik semak belukar di tepi jalan itu ada seorang penjahat yang berniat ingin merampoknya. Dan ketika penjahat itu menghadang anak gadis itu, lalu dengan spontan anak gadis itu menjerit dan berseru. Dia berkata, "Tolong, tolong, ada perampok." Kebetulan tidak jauh dari situ
ada seorang pemuda yang mendengar jeritan anak gadis itu dan segera berlari untuk menolongnya. Akhirnya anak gadis itu selamat dari bahaya. Nah, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang pertama, yang menjadi renungan bagi kita, apa yang membuat anak gadis ini selamat? Jawabnya, karena anak gadis itu mau berseru, berteriak, dan minta tolong. Dan yang kedua, karena ada seorang pemuda yang mendengar suara jeritannya lalu menolong anak gadis tersebut. Kira-kira demikianlah yang hendak diharapkan oleh nats khotbah kita pada hari ini. Minggu kita kali ini disebut dengan Minggu Eksaudi, yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1 yang berkata, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku." Hal ini dipertegas oleh topik minggu kita hari ini yang menyatakan Tuhan mendengar seruan orang percaya. Melalui nats khotbah ini kita semua diajak untuk bereksaudi. Mari kita berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan selalu mendengar dan menjawab setiap seruan orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, di dalam perikop ini ceritakan pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka melintas sebuah jalan di kota Yeriko. Lalu di sana ada 2 orang buta yang duduk di tepi jalan dan mereka berseru kepada Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Melalui nats khotbah ini ada 3 hal yang dapat kita renungkan dan kita teladani. Yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Saudaraku, sebagai manusia tentu kita memiliki banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak harapan, dan juga permohonan. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita sudah berseru kepada Tuhan? Apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan? Dan apakah kita sudah memohon kepada Tuhan apa yang kita butuhkan? Ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan." Mungkin saat ini kita mengalami hal seperti yang dialami oleh kedua orang yang buta ini. Mungkin kita memiliki masalah, kekurangan, kebutuhan, persoalan, atau pergumulan hidup. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah berseru kepada Tuhan? Dan apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan mendengar segala seruan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan mau dan Tuhan mampu menyelamatkan kita? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalahmu, memberikan apa yang engkau butuhkan, mengangkat semua pergumulan hidupmu? Mari kita berseru kepada Tuhan.
Dan mari kita menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab semua seruan kita, doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang berseru dan memohon kepadanya? Karena itu, jangan pernah ragukan akan pertolongan Tuhan. Yang kedua, berserulah dengan sungguh-sungguh. Coba kita perhatikan bagaimana usaha dan perjuangan kedua orang buta itu sehingga mereka beroleh kesembuhan. Meskipun mata jasmani mereka buta, tetapi sesungguhnya mata rohani, iman mereka melihat. Buktinya, begitu mereka mendengar bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya melintasi jalan itu, mereka segera berseru dengan suara nyaring. Dan mereka berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini mau mengatakan kepada kita, marilah kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini mau menyatakan kepada kita, supaya kita melakukan dua hal. Ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang banyak. Kita akan lihat bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh kedua orang buta ini. Ketika mereka berseru dengan suara nyaring, ternyata orang banyak yang ada di sekitar mereka mengatakan demikian. Ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Saudaraku, tentu akan ada banyak kendala, hambatan, rintangan, tantangan bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan melalui ini kita diajarkan supaya mari kita berseru dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun kita harus menghadapi banyak tantangan dari lingkungan sekitar kita. Kita lihat bagaimana sikap kedua orang buta ini ketika orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Apakah mereka diam? Apakah mereka menyerah? Apakah mereka kalah? Ayat 31b mengatakan, namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Dari pengalaman ini, saya juga mengajak kepada kita semua, marilah kita belajar dari sikap orang buta ini yang tidak mengenal putus asa, yang pantang menyerah, yang tidak mau kalah, tetapi mereka tetap berusaha. Karena itu, saya juga mengajak supaya kita juga tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang banyak ini, yang justru menegur kedua orang buta ini yang berseru dan memohon kepada Yesus. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi belakangan ini, ada banyak orang yang mengalami sakit karena virus corona. Mari kita belajar bagaimana sikap yang bijak, sikap yang benar, sikap yang seharusnya sebagai orang percaya. Tentu saja kita diajak supaya kita tidak memperlakukan orang-orang yang dinyatakan, dikonfirmasi telah terinfeksi virus corona dengan sikap kekerasan. Tetapi mari kita mendukung mereka, mari kita menolong mereka, mari kita mendoakan mereka
agar mereka cepat sembuh. Dan satu lagi, janganlah ada di antara kita yang sampai menolak orang yang telah meninggal karena virus corona, karena mereka tidak mau lingkungan mereka terinfeksi. Yang ketiga, mintalah apa saja kepada Tuhan. Saudaraku, seandainya Tuhan Yesus bertanya kepada kita masing-masing, seperti pertanyaan yang diajukan Yesus kepada kedua orang buta ini. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mungkin akan banyak jawaban kita. Ada orang yang meminta uang, ada orang yang meminta harta, meminta kekayaan, meminta pekerjaan, meminta karir, meminta jodoh, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan bertanya dalam hati, mengapa Yesus bertanya kepada kedua orang buta ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukankah Yesus adalah anak Allah? Bukankah Yesus adalah Allah yang Maha Tahu? Mengapa Yesus bertanya demikian kepada orang buta ini, atau bertanya demikian kepada kita? Sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi maksud Tuhan bertanya kepada orang buta ini mau memastikan kesungguhan mereka, apa yang paling mereka butuhkan dalam hidupnya. Saudara, kita harus bisa membedakan mana yang dikatakan kebutuhan, mana yang dikatakan keinginan. Mari kita memilah dan kita meminta apa yang paling dibutuhkan dalam hidup kita. Kita lihat apa jawab orang buta ini. Mereka berkata, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Ternyata orang buta ini tidak mau meminta uang, sedekah, harta, kekayaan, seperti yang biasa mereka lakukan. Mereka tahu ada yang lebih penting, yang lebih utama, dan itulah yang mereka minta, supaya mereka dapat melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, buah daripada iman dan juga kesungguhan orang yang buta ini, pada akhirnya dikatakan, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, melalui nats khotbah ini kita diajak, marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan mendengar dan Tuhan akan menjawab segala doa kita. Ingatlah apa yang dilakukan oleh kedua orang yang telah disembuhkan Tuhan. Setelah mereka disembuhkan, lalu mata mereka melihat, dikatakan lalu mereka mengikut Dia. Artinya, mari kita senantiasa mengucap syukur, mari kita senantiasa mengikut Tuhan ketika Tuhan telah mendengar dan Tuhan telah menjawab segala doa dan seruan kita. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari kisah dua orang buta yang Tuhan sembuhkan. Tuhan, biarlah kami juga datang kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa dan seruan kami. Secara khusus Tuhan, Engkau tahu doa dan seruan kami. Kami memohon kiranya Tuhan segera menghalau wabah virus corona
di tengah-tengah dunia ini, supaya kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa di sorga, berkatilah firman yang kami dengarkan ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dan juga majelis di gereja HKBP Nomensen ini. Tuhan kiranya senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami, menolong kami Tuhan. Terutama kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk anak kami, Angel Miranda Sihombing, yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya berbelas kasihan, dan Tuhan yang menjamah tubuhnya, Tuhan yang memberkati semua usaha dokter, para medis, obat-obatan ini makan, sehingga anak kami dapat segera pulih, dapat segera sembuh, dan dapat kembali ke rumah. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh keluarga yang mereka kasihi. Tuhan kiranya menghibur mereka, Tuhan menjaga mereka, dan Tuhan menguatkan hati mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk keselamatan bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami supaya dapat bekerja keras untuk segera mengatasi wabah virus corona ini. Tuhan, itulah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1. Tuhan beri pertolongan sambil memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.